Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Tanca. Jujur minggu kemarin tuh Kompas bilang katanya hari ini kita bakalan roasting Joko Anwar. Jujur aja sebagai tukang odong-odong dengar kata Joko Anwar tuh kayak, ini orang siapa sih? Bos pasar malam bukan. Lihat, kayak juragan beras tuh lu lihat tampilan. Makmur. Gak kenal, gue gak kenal. Lah, Kompas aneh banget dah. Terus gue ini kan juri ada 4 nih. Salah satu dari mereka aja di roasting apa? Kenapa gak mau pada di roasting? Udah pada baperan ya sekarang ya? Jadi Mas Joko jadi harus dia. Gue jadi harus searching, gak taunya beliau ini sutradara. Baru tahu gue, respect tepuk tangan lu buat beliau. Gue tuh sering nonton filmnya Pengabdi Setan. Gue nonton semua, cuma gue gak tahu kalau yang nulis Joko ini. Kayak nama Joko jadi sutradara tuh gak pantes tau. Sutradara tuh kayak Raditya Dika, Ernest Prakasa, Joko Anwar kayak nama tukang petasan tau gak lu? Ya Allah. Di awal karirnya bener pernah jadi kritikus film ya? Benar. Oke. Di awal ini karirnya dia jadi kritikus film. Dia selalu komen tuh kayak film ada yang jelek dia komen. Dan akhirnya sekarang dia nyemplung juga ke sini. Gimana sih rasanya ngejilat ludah sendiri? Polanya terlalu padli gitu kayak. Ada-ada aja. Gue nemu fakta. Di tahun 2009, beliau pernah nazar di Twitter. Katanya, kalau follower Twitter dia nembus 3.000, dia bakal ke minimarket nggak pakai baju. Terlalu sepele. Nazar tuh sesuatu yang besar. Kayak film tembus 8 juta, nazar gak apa-apa. Sepele banget, gue kasih tau gampang follower 3.000 nih. Ikutin gue, lu tinggal follow 6.000 orang. Terus lu DM, fallback bang, udah. Sampai. Beliau tuh inspirasinya kalau nulis film horor dia sering ke kuburan, bener kan? Ya Allah, orang udah sama Joko gitu kan. Ngapain? Nulis di kuburan, Tanca, thank you. Selamat malam Usmar Ismail. Gua Andri Sakti dan Suci malam ini kedatangan sutradara papan atas Indonesia, Joko Anwar. Karena Ernest Prakasa gak bisa hadir. Karena dia lagi sibuk ngurusin film terlaris di Indonesia. Tapi kalau gue lihat-lihat kayak setengah hati deh ada di sini. Soalnya gue baru dikabarin, sesi roasting itu duluan. Karena abis ini mau balik duluan. Gak mau, kata panitia begitu. Kata panitia begitu. Kenapa bang? Maksud gue, lu sejijik itu nonton stand up komedian. Kenapa? Karena gue perhatikan ya, hampir di semua film lu gak ada talent stand up komediannya. Gak ada. Jangankan pemeran utama, cameo pun tidak. Kenapa? Sesakit hati itu lu sama kesenian yang menyalip karir lu di film. Iya, sakit hati banget lu. Ya, karir lu sakit hati. Sakit kok sakit. Karena emang pada faktanya film terlaris di Indonesia nomor 1 agak lain menyala pantiku. Nomor 2 Jumbo, nomor 3 KKN Desa Penari, nomor 4 agak lain, nomor 5 Warkop DKI Reborn, baru nomor 6 film elu. 1 sampai 5 isinya komika semua. Bahkan yang Warkop ada jurinya. Makanya buanglah dengki di hatimu. Buang, ikhlasin aja. Ajak stand up comedian main di film lo. Komika itu bisa acting.
Reza Rahardian diadu sama Oki Rengga, pasti lebih pecah kepalanya Reza Rahardian. Ku hantam pala kau. Lebih pecah itu. Benedictivity. Jadi intel bau bisa. Jadi hantu gak usah make up bisa. Bahkan untuk kebutuhan film-film horor lo deh. Kita punya Yono Bakri. Dijadiin siluman apa aja, cocok. Dia main di siksa kubur, dia lebih menyiksa dari kuburan itu sendiri. Dan ketidaksukaan lo sama stand up comedian ini, lebih gue perhatikan lagi setelah gue nonton film terbaru lo. Ghost in the Cell. Hantu di konter pulsa. Beli kartu perdana. Di film itu musuhnya namanya Prakasa. Sebenci itu lu sama Ernest. Sedendam itu. Sedendam itu lu sama Ernest. Apa lo tahu di kehidupan nyata lu gak bisa ngalahinnya jadi lu ngalahin dia dalam cerita. Biar kebayang kita kasih lihat deh ini. Profil penjahatnya. Nama penjahatnya nama lengkapnya Prakasa. Kita booming. Prakasa kita booming. Kita booming. Ternyata selain benci stand up comedian, benci pemerintah juga. Lahirnya di Solo. Kita pasti tahu kan ini maksudnya siapa. Masalahnya, nama lu Joko. Lu bapaknya. Lu sumber masalahnya. Makasih Bu Andri. Selamat malam Usmar Ismail. Joko Anwar salah satu sutradara terbaik, tepuk tangan boleh? Kalian setuju nggak kalau menurut gua Joko Anwar nih termasuk orang dengan kriteria muka baik tapi kayak mukanya nantangin aja gitu. Minggu lalu produser bilang, guys minggu depan kita akan roasting Joko Anwar. Kita semua komik nanya, batasannya apa bang? Gak ada bebas. Apa gue aja ya? Hah? Kali ya? Sikat kali ini ya? Gue respect, tapi dia mau di roasting sama 6 komika yang belum tentu terkenal. Menurut gue ini cara dia untuk masuk ke circle stand up. Karena kalau kolaborasi sama abang-abang kan udah pada sukses. Dan dia tahu komika alumni Suci itu punya potensi. Jadi selesai kita Suci dideketin sama dia. Udah ikut gua aja, hitung-hitung portofolio. Nyari penulis harga ekstras lu ya. Lagian kalau kita semua sukses di panggung Suci, yang kita cari imajinari bukan elu. Gua maunya main di film Agak Lain 3, gak mau gua di Pengabdi Setan 3. Gua takut pocong. Di podcastnya Bang Radit, dia bilang katanya dia pengen pensiun. Gue sebagai pencinta karyanya gue sedih. Sedih sekaligus gak percaya. Gue gak percaya kata pensiun keluar dari seorang Joko. Gak percaya gue. Omong kosong. Omong kosong. Kenapa lu pengen pensiun? Capek ya ngejar karya anak-anak stand up. Kejar dulu Agak Lain 2. Masa pensiun gak punya pencapaian? Dia bilang dia punya kebiasaan kalau dia gak bisa tidur, yang dia lakuin adalah nonton film jelek. Tengil kan ya? Apa? Judulnya apa? Film Radit yang mana? Udah, kasih tahu aja. Yang mana? Hah? Yang kambing jantan. Gue nyenyak sih emang kalau sebelum tidur nonton itu. Nyenyak. Lu tonton seriesnya Radit yang judulnya Komedi itu. Joko Anwar nih dijulukin sama fans-fansnya Christopher Nolannya Indonesia. Karena suka bikin film yang open ending. Yang endingnya itu diserahin ke penonton. Lu mentok kan pas nulis. Elah. So-soan open ending.
Gue sebagai penikmat karyanya gue pengen nasehatin, gue pengen ngasih tahu Jok. Menurut gue nih, menurut gue lu itu harus apa? Harus apa? Lu cari closingnya. Lu pikir sendiri. Lu makan tuh open ending. Gue Eja, thank you. Halo, selamat malam semuanya. Rizky Ambon. Di waktu yang 3 menit ini, dan gue udah nonton Ghost in the Shell, gue bakal ceritain aja ceritanya biar kalian gak usah nonton ya. Ya, gue ceritain aja ya. Jadi ada 4 orang Batak jadi polisi. Enggak lah, gak bakal gue ceritain. Kalau kalian cek Wikipedia, nama dia tuh Joko Edi Haryanto. Dari mana sih Anwarnya tuh, dari mana sih? Dari mana sih? Artis bukan apa bukan Anwar. Kalau mau nyari nama panggung kan yang bagus. Joko Bieber, Joko Rengga, Joko Kasino Indro terserah lah. Tapi gue saranin yang bagus. Gue suka film-filmnya by the way. Bagus-bagus, ada plot twist, easter egg. Tepuk tangan dong buat Christopher Nolan teman-teman. Gue suka banget. Dan film favorit gue tuh Modus Anomaly. Gue suka banget tahun 2012 yang main Rio Dewanto. Ngingetin gue pertama kali nonton Shutter Island. Yang main itu Leonardo DiCaprio. Gue yakin kalian gak ada yang nonton dua-duanya, gak apa-apa. Gak ada yang tahu kok lu niru karya orang. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Cuma gue doang yang tahu, gak apa-apa. Lu gak sekreatif itu, gue doang kok yang tahu. Gak apa-apa. Cuma gue doang yang tahu. Dan katanya tuh Ghost in the Shell bakal bikin merinding. Kalau lucu mah lucu banget, gue gak bohong. Lebih lucu Ghost in the Shell daripada Aga Land 2. Jujur aja gue. Tapi bikin merinding, enggak. Gue lebih merinding nonton Merah Putih One for All, jujur aja gue ini gak semerinding itu teman-teman. Dan ada fakta yang baru gue tahu di podcastnya Melanie Ricardo. Kalau dia itu setiap di lokasi syuting, apapun filmnya, dia tuh gak bisa dengar suara tinggi. Gak bisa dibentak. Gak bisa ada orang marah-marah. Itulah alasan kenapa suara gue segini aja. Karena dia gak bisa dengar suara yang tinggi. Emang masa kecilnya kenapa sih? Emang kenapa sih? Suka ngeliat orang tua marah? Kenapa sih? Emang Joko-Joko kecil ini ada trauma apa sih? Ada trauma apa sih, Bang? Ada trauma apa sih? Cerita. Tapi itu bener dia ngomong sendiri di kantor pun juga gitu kok. Gak boleh ada suara yang nadanya tinggi. Takut, Joko kecil takut. Maaf ya. Cerita sama aku ya. Gak apa-apa kok. Tenang aja. Dan emang begitu gitu, gak bisa denger suara tinggi. Mungkin gue juga gak tahu ada trauma. Dia produserin film Malin Kundang. Yang dimana di film ini dia cuma chip in duit doang. Dan di cerita Malin Kundang yang ini, ibunya yang durhaka. Maafin ya orang tua ya. Berdamai ya. Jujur gue juga sering dipukul sama orang tua gue. Gue sering dibentak. Tapi seenggaknya gue gak jadi. Thank you, gue Rizky Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joko, perkenalkan saya Mukmin, seorang guru agama. Salim dulu. Jujur saya tuh nggak suka ya sama film-film Anda ya. Kayak Pengabdi Setan tahu nggak sih? Masa ada ustadz kalah sama Pengabdi Setan? Itu pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Hah? Ilmu hitam lebih kuat dari ilmu agama gitu? Ntar kalau orang-orang gak percaya agama gimana? Lagian kok bisa setan dimenangin itu loh. Jadi sebenarnya Pengabdi Setan ini judul film apa kisah hidup Anda? Salim lagi. Parah Anda ini. Lagian Anda nih tadi tuh pakai nantangin gitu. Saya tuh pengen seberapa jauh tuh.
mereka berani merosting saya. Anda nantangin Mukmin? Ya Allah. Ahli dengerin ya. 3 menit tuh nggak cukup buat roasting. Matiin timer, ku roasting sampai busuk di sini. Padahal beliau ini keren banget loh. Dia ini loh, dia bisa bikin film-film bagus tanpa sekolah di sekolah perfilman, betul? Betul. Emang untuk seorang Joko ijazah tuh nggak penting. Salim lagi. Sekian saya Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya kagum dengan beliau sebelum nonton omongannya di podcast-podcast orang. Beliau ini halu teman-teman. Di podcastnya Hana Al Rashid, beliau mengaku pernah ketemu UFO. Di Medan. Mana ada UFO di Medan bang? Kalau Ucok banyak. Gak ada UFO, gak ada. Ucok banyak. Lagian masa ada sih alien di Medan? Setauku di Medan itu adanya agak alien. Tapi saya kan mahasiswa psikologi ya, jadi memahami orang-orang seperti beliau ini memang banyak gitu. Orang-orang seperti Mas Joko Anwar ini kalau di psikologi namanya ini, stres. Beliau mau datang ke sini di roasting untuk promo filmnya Ghost in Shell. Saya tahu promonya gencar banget karena filmnya sebelum ini, ya Allah kasihan. Dia produser di film legenda kelam maling kundang, penontonnya kelam. Jadi batu. Yang nonton legenda kelam maling kundang tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Sebentar. Teman-teman sekali lagi yang meriah ya, tolong ya. Ini ada produsernya, kasihan, respect, oke? Di sini yang udah nonton film agak lain, boleh tepuk tangannya. Banyak kan agak lain udah. Yang terakhir saya menemukan fakta di interview di YouTube-nya Soleh Solihun, cek di menit 3628. Orang ini ngomong aneh banget menurutku. Perbincangannya lebih ganteng mana Ernest sama Anggi Umbara. Jadi tanya, Ernest sama Anggi Umbara ganteng mana? Kalau gua sih Anggi Umbara. Berarti lu gak seneng Ernest? Atau Ernest gak ganteng? Ernest sih not my type sih, not my type. Kowe lanang lo Jok maksudku. Kowe lanang. Not my type. Aku denger itu lebih merinding daripada nonton film horornya dia. Dewa enggak, terima kasih teman-teman.